Yang kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para peserta rapat terbatas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kami laporkan bahwa Presiden rapat terbatas ini terbuka, diikuti oleh teman-teman media dari kantor Presiden. Kita akan memulai acara yang pertama dengan arahan Bapak Presiden. Kepada Bapak Presiden, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini yang berkaitan dengan COVID dan ekonomi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mengenai data yang saya terima, ini per 11 Oktober, rata-rata kasus aktif COVID di Indonesia ini 19,97%, saya kira bagus, karena ini lebih rendah dari rata-rata COVID. Kasus aktif COVID dunia yang mencapai 22,1%. Kita lebih baik. Dan juga lebih baik dari rata-rata kasus aktif kalau kita lihat di 27 September 2020 yang lalu yang mencapai 22,46. Jadi penurunannya kelihatan sekali. Dari 22,46 menjadi 19,97. Yang kedua juga rata-rata kesembuhan. Ini per 11 Oktober mencapai 76,48%. Dan ini sudah lebih baik dari rata-rata angka kesembuhan dunia yang mencapai 75,03%. Ini juga sudah lebih baik. Karena itu, angka rata-rata kesembuhan harus terus diperbaiki, terus ditingkatkan dengan meningkatkan standar pengobatan baik di rumah sakit, di ruang ICU, maupun di tempat isolasi. Dan kita juga sudah bisa menekan angka rata-rata kematian, meski masih di atas dunia, di 3,55%. Ini lebih baik dibandingkan 2 minggu yang lalu yang berada di angka 3,77%. Namun masih lebih tinggi sekali lagi dari rata-rata kematian dunia yang berada di angka 2,88%. Ini saya kira tugas besar kita ada di sini. Bagaimana angka rata-rata kematian ini bisa ditekan terus. Kemudian yang penting juga menekan terus kasus positif dengan terus menyampaikan mengenai pentingnya kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Saya mencatat dari angka-angka yang ada, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perbaikan dalam pengendalian pandemi COVID. Saya kira ini bisa dijadikan contoh provinsi-provinsi yang lain. Dan saya minta tetap yang 8 provinsi prioritas itu dimonitor secara ketat, kemudian testing, tracing, dan treatment-nya terus diperbaiki sehingga gap antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain, terutama mengenai testing, bisa kita kejar dengan baik. Saya juga minta ini 2 minggu ke depan ini diprioritaskan untuk 12 kabupaten kota yang memiliki kasus aktif lebih dari 1.000 yang menyumbang 30% dari total kasus aktif nasional, yaitu di Kota Ambon, Jakarta Utara,
di Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Jayapura, Kota Padang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kota Pekanbaru, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Yang kelima, untuk roadmap pemberian vaksin minggu ini saya minta secara khusus dipaparkan sehingga jelas apa yang akan kita lakukan. Kemudian untuk proses pemulihan ekonomi sampai dengan 7 Oktober saya mencatat realisasi anggaran, ini khusus realisasi anggaran untuk klaster bantuan sosial ini sudah mencapai 66%, klaster UMKM mencapai 76%, dan untuk klaster tambahan subsidi energi sudah sampai pada angka 94%. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih.